Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lita Agustina, kelas manajemen 19A1, akan mempresentasikan materi penggunaan statistik untuk uji hipotesis. 1. Hipotesis. What is hipotesis? Apa itu hipotesis? Statistik deskriptif. Gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa ada tujuan generalisasi. Tidak perlu uji hipotesis. Misal, bagaimana gambaran kesejahteraan psikologis pada mahasiswa baru prodi psikologi? 1. Sentral tendensi, mean, median, modus. 2. Frekuensi atau persentase. 3. Kategori, misal tinggi, sedang, rendah. 4. Grafik. 5. Variabilitas, varian, SD, dan lain-lain. Inferensial, data sampel untuk menyimpulkan populasi generalisasi, perlu uji hipotesis. Hipotesis statistik. 1. Hipotesis deskriptif, dugaan tentang nilai suatu variabel. 2. Hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan korelasional antara dua atau lebih variabel. 3. Hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan perbedaan satu variabel pada dua atau lebih kelompok. 4. Hipotesis kausal, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih empat terhadap satu DV. Pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari kata hipo artinya bawah dan tesis artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis dibagi menjadi dua. 1. Hipotesis nol, H0. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berlawanan dengan dugaan penelitian. Hipotesis alternatif, HA. Hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif tidak tertolak. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak, masuk akal dan diterima, atau tidak layak, tidak masuk akal, dan harus ditolak. Uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, yang diuji adalah hipotesis nol, null hipotesis, H0, meskipun yang kita susun adalah hipotesis alternatifnya, HA. Penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data nominal, ordinal, atau interval, atau rasio. 1. Untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik non-parametrik. 2. Untuk data interval atau rasio dapat menggunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non-parametrik dengan mengubah jenis datanya menjadi ordinal atau nominal. Uji hipotesis 2. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah, direksional, hipotesis one-tailed hipotesis, hipotesis atau tidak terarah, non-direksional, hipotesis two-tailed hipotesis. Hipotesis terarah, maksudnya hipotesis secara spesifik menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0. 2. Hipotesis deskriptif. What is descriptive
deskriptif hipotesis. Apa itu hipotesis deskriptif? 1. Hipotesis deskriptif. Jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesis 1. Hipotesis tutile. HA. Min EQ mahasiswa baru berbeda dengan secara signifikan dengan 90. 2. Hipotesis one tail. HA. Min EQ mahasiswa baru lebih tinggi secara signifikan dari 90. Analisis statistik. One sample t-test. Jenis data yang kedua ordinal. HA. Urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Run test. Yang ketiga nominal. Contoh hipotesis 1. Hipotesis tutile. HA. Jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. 2. Hipotesis one tail. HA. Jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswi di prodi psikologi. Analisis statistik one sample chi-square. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. What is associative hypothesis? Apa itu hipotesis asosiatif? Hipotesis asosiatif jenis data, interval, rasio. Contoh hipotesis tutile. HA. Ada hubungan yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one tail. HA. Ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik. Korelasi Pearson. Ordinal. Hipotesis tutile. HA. Ada hubungan yang signifikan antara ranking di raport dan inteligensi pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one tail. HA. Ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Analisis statistik. Korelasi Spearman. Nominal. Hipotesis tutile. HA. Ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah, statistik, dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one tail. HA. Ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Chi-square atau X2. Perlu uji normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah ubah data. Misal, hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka gunakan korelasi Spearman. Ubah data interval menjadi data ordinal. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikotomi. Misal, hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka gunakan korelasi point biserial variasi dari korelasi Pearson. Untuk data berisi 0 dan 1, hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kausalitas, sebab akibat, atau pengaruh. 4.
Hipotesis komparatif. What is comparative hypothesis? Apa itu hipotesis komparatif? Hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif digunakan untuk 1. Membandingkan 2 atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu kelompok beda satu waktu. 2. Membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek kelompok sama beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif, membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi, maupun penelitian eksperimen membandingkan beberapa perlakuan. Untuk analisis statistik yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang dibandingkan 2 atau lebih dari 2. Hipotesis komparatif. 2 kelompok di perbandingan. Jenis data, interval atau rasio. Contoh hipotesis. Hipotesis two-tail. Ada perbedaan mean EQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Ada perbedaan mean skor agresivitas antara subjek yang ditayangkan film agresif dengan subjek yang ditayangkan film komedi. Hipotesis one-tail. Mean EQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswi. Mean skor agresivitas pada subjek yang ditayangkan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Analisis statistik. Independent sample t-test. Jenis data ordinal. Contoh hipotesis. Ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa dan siswi. Analisis statistik Mann-Whitney test. Nominal. Hipotesis two-tail. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one-tail. Mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Analisis statistik Independent sample chi-square. Hipotesis komparatif. B. Lebih dari 2 kelompok di perbandingan. Jenis data, interval atau rasio. Contoh hipotesis two-tail. Ada perbedaan mean EQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan DKV. Ada perbedaan mean skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Hipotesis one-tail. Mean EQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan DKV. Subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan musik rock. Analisis statistik one-way ANOVA F-test. Ordinal. Hipotesis ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA,
IPS, dan kejuruan. Analisis statistik Kruskal-Wallis test. Nominal hipotesis total. HA ada perbedaan jumlah kelulusan kuliah statistik yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis one tail. HA jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistik lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan akuntansi. Analisis statistik independent sample Chi-square. C. Dua data dari satu kelompok. Jenis data interval atau rasio. Contoh hipotesis total. HA ada perbedaan mean EQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. HA ada perbedaan mean skor agresivitas. C. Dua data dari satu kelompok interval atau rasio. Hipotesis total. HA ada perbedaan mean EQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. HA ada perbedaan mean skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti anger management dibandingkan setelah mengikuti anger management. Hipotesis one tail. HA mean EQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. HA mean skor agresivitas pada subjek sesudah mengikuti anger management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti anger management. Analisis statistik dependent or paired sample test. Ordinal hipotesis. HA ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Blok kosong signet rank test. Nominal hipotesis total. HA ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah menghubungi customer care. Hipotesis one tail. HA ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. MC-Nemer test. D. Lebih dari dua data dari satu kelompok interval atau rasio. Hipotesis total. HA ada perbedaan mean EQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. HA ada perbedaan mean skor agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik, dan diperdengarkan musik rock. Hipotesis one tail. HA mean EQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. HA mean skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Analisis statistik repeated measure ANOVA. Ordinal hipotesis. HA ada perbedaan ranking di raport yang signifikan pada siswa SMP ketika di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Feynman test. Nominal hipotesis total. HA ada perbedaan keputusan melanjutkan studi
studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dan dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis Wantel, HA, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Chisak-White test. 5. Hipotesis kausal. What is causal hypothesis? Apa itu hipotesis kausal? Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh 1. Jenis data dependent variabel DV. 2. Jenis data independent variabel IV. Tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya kontribusi 4, sendiri maupun bersama-sama simultan. Hipotesis kausal. A. DV interval atau rasio 1:4, interval atau rasio HA ada pengaruh EQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Simple linear regression. Ordinal dan atau nominal HA ada pengaruh ranking raport di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. HA ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Simple linear regression. 2 atau lebih 4, interval, rasio ordinal, nominal. HA ada pengaruh EQ suku bangsa dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Multiple linear regression. B. DV nominal 1 atau lebih 4, interval, rasio ordinal, nominal. HA ada pengaruh EQ dan suku bangsa yang signifikan terhadap kelulusan seleksi CPNS. Logistic regression. Keterangan perlu uji normalitas, perlu uji linearitas. Menggunakan dummy coding kode 1 dan 0. Perlu dibuat untuk 4 berjenis ordinal atau nominal karena linear regression hanya digunakan untuk 4 berjenis skala, interval atau rasio. Dummy coding adalah membuat seolah-olah variabel baru disebut variabel dummy yang hanya berisi data 1 atau 0, di mana variabel baru ini berjumlah sama dengan K-1, di mana K sama dengan jumlah kelompok. Dummy coding dibagi menjadi 2, yaitu 1. Dummy coding dikotomi, 2. Dummy coding polikotomi. Dummy coding dikotomi, misal pengaruh jenis kelamin terhadap kesejahteraan psikologis, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1. Sama dengan K-1 sama dengan 2-1, di mana saat input data tuliskan 1 sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Dummy coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesejahteraan psikologis. Karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi. Suku Jawa
D1 1, D2 0, D3 0. Suku Sunda D1 0, D2 1, D3 0. Suku Minang D1 0, D2 0, D3 1. Suku Batak D1 0, D2 0, D3 0. Langkah dummy coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa empatnya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.